Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Perkenalkan, saya Ayu Maesaroh dari Ilmu Hukum A semester 5 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua mengenai materi hukum keluarga dan waris BW. Ada 4 materi yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama adalah hukum keluarga, yang kedua adalah hukum keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang ketiga hukum waris, dan yang terakhir adalah hukum waris dan contoh-contoh soal berdasarkan contoh-contoh kasusnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Neng Nurhayani SHMH, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris BW. Dan kawan-kawan semua, adapun media yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan semua pada saat penjelasan materi yaitu PowerPoint. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama, kita langsung ke PowerPoint yang akan saya tampilkan setelah video ini. Langsung saja. Nah, kawan-kawan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang terkait menurut 4 materi yang akan saya bahas, langsung saja ya kita langsung ke materi yang pertama, yaitu hukum keluarga BW. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan seluruh darah dan kekeluargaan karena perkawinan atau perkawinan kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, ataupun keadaan tidak hadir. Adapun pengertian lain dari hukum keluarga yaitu hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah akibat perkawinan dan keturunan. Dalam KUH Perdata, hukum keluarga diatur dalam buku pertama tentang orang, judul, dan isinya tidak sesuai dengan materi hukum perseorangan karena ternyata juga diatur materi hukum kekeluargaan. Materi yang kedua yaitu hukum keluarga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin, rohani juga mempunyai peranan yang penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman awal-awal. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun asas-asasnya adalah yang poin A, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Poin B, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan undang-undang yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat-muat dalam pencatatan. Yang poin C yaitu undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Poin D, undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Poin E, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan poin F yang terakhir yaitu hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu hukum waris. Adapun pengertian dari hukum waris atau FREH yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban atau harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris yang berhak menerimanya, atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur berpindahnya harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Adapun unsur-unsur pewarisan itu ada 3. Yang pertama itu orang yang meninggal dunia atau pewaris atau erflater. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Yang kedua, ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu atau F6, yaitu ahli waris, yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima dan kewajibannya yang ditinggal oleh pewaris. Yang ketiga, harta waris atau hal-hal yang dapat diwarisi dari si pewaris. Pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Pembagian waris menurut BW ada 4 maksudnya, maaf, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Di sini saya akan menjelaskan seputar mengenai golongan-golongan tersebut. Golongan 1. Golongan 1 merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami atau duda, istri atau janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua. Maksudnya yaitu sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil. Gitu. Adapun penjelasannya ada di pasal 85.2 BW. Ya, langsung ke golongan kedua. Golongan kedua yaitu merupakan ahli waris dalam garis lurus dari atas dari pewaris, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali, dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat. Jika dalam kasusnya tidak ada saudara tiri, pasal diatur dalam pasal 85.4 dan 85 sampai 85.7. Dan jika ada saudara tiri, berlaku sebelum harta waris dibagikan kepada saudara-saudaranya, maka harus dikeluarkan lebih dulu untuk orang tua si pewaris. Jika masih hidup, kemudian sisanya baru dibagi kepada 2 bagian yang sama. Bagian yang satu adalah bagian garis bapak, dan bagian yang kedua adalah sebagian dari garis ibu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapatkan bagian dari bagian bagi garis dan bagian bagi garis ibu. Saudara-saudara yang hanya sebapak atau seibu dapat bagian dari bagi waris bapak atau dari bagian waris ibu saja. Lalu golongan ketiga merupakan keluarga sedarah si bapak atau si ibu pewaris, yaitu kakek, nenek, baik pancer bapak atau ibu dan si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali, dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat. Dalam pasal 83 sampai 88 ayat 1, jika waris golongan 1 dan golongan 2 tidak ada, maka warisan dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga saudara dalam garis bapak lurus ke atas, yang lain bagian bagi bagian keluarga saudara dalam garis ibu lurus ke atas. Waris yang terdekat derajatnya dalam garis ibu lurus ke atas, waris yang terdekat derajat dalam garis lurus ke atas mendapatkan setengah warisan yang jatuh pada garisnya atau pancernya. Kalau derajatnya sama, maka waris itu pada tiap garis pancer mendapatkan bagian yang sama, kepala demi kepala. Kalau di dalam satu garis atau pancer ada keluarga yang terdekat derajatnya, maka orang itu menyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh.
Lalu golongan yang terakhir itu golongan 4. Golongan 4 merupakan sanak keluarga dalam garis ke samping si pewaris, yaitu paman atau bibi. Diatur dalam pasal 85.8, 86.1, 873, 83.2 BW. Adapun waris itu ada lagi waris pengganti atau pergantian tempat atau plat first fooling atau representatie. Adapun syarat-syarat untuk menjadi ahli waris pengganti yaitu orang yang digantikan tempatnya itu harus telah meninggal dunia terlebih dahulu atau dari si pewaris. Yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia itu meninggalkan keturunan. Yang ketiga, orang yang digantikan tempat itu tidak menolak warisan. Nah, ini langsung ke contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh kasusnya ya. Yang golongan 1, P meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari A, istrinya, dan 2 anaknya yaitu B dan C. Sedangkan C meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yaitu D dan E dan F. Harta waris yang ditinggalkan sebesar 80 juta rupiah. Buatlah bagannya, bagaimana pembagian harta warisannya, dan sebutkan dasar hukumnya. Kawan-kawan bisa dilihat dari bagan hukumnya yang di situ, yang segitiga itu yang meninggal dunia. Pokoknya yang di lingkar hitam itu yang meninggal dunia. Pembagian harta waris, A mendapatkan 1/3 bagian dikali 80 juta, hasilnya 2,6 juta, 600 sekian-sekian. B mendapatkan sama dengan A 1/3 bagian. C 1/3 bagian dibagikan kepada D, E, dan F. Maka 1/3-nya itu dikali 1/3 bagian C sama dengan 1/9. Maka E dan F mendapatkan 1/9 dari 80 juta yaitu 8.888 sekian-sekian sama dengan F. Dasar hukumnya yaitu pasal 85 BW 85.2 BW. Maksud saya, mohon maaf. Lalu contoh soal selanjutnya yaitu pada tahun 2000 S menikah dengan T. Dari pernikahan ini lahirlah B. Namun pada tahun 2004 T meninggal dunia, lalu tahun 2006 S menikah lagi dengan A. Dari perkawinan tersebut lahirlah C. Pada tahun S meninggal. Buatlah bagannya, bagaimana pembagian harta warisannya, sebutkan dasar hukumnya. Ya bisa dilihat bagannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang hitam adalah yang udah meninggal. Bagian harta warisnya A mendapatkan 1/4 bagian, sisanya dari bagian A ini akan dibagikan kepada B dan C, yaitu sebesar 1 dikurangi 1/4, hasilnya 3/4 bagian. Bagian sisa ini akan dibagikan kepada rata kepada B dan C, maka B mendapatkan 3/4 dikali 1/2 sama dengan 3/8 bagian. Lalu C juga sama mendapatkan 3/8 bagian. Besar hukumnya adalah 85 ABW. Nah, ini contoh soal golongan 2. P meninggal dunia dengan ahli waris terdiri dari ayah dan ibunya yaitu A dan B, dan satu saudara kandung yaitu C. Harta waris yang ditinggalkan sebesar 80 juta rupiah. Seperti biasa, buatlah bagannya, bagaimana pembagian harta warisannya, sebutkan dasar hukumnya. Bisa disimak dari bagan yang sudah saya tampilkan. Adapun pembagian harta warisnya, A mendapatkan 1/3 bagian dikali 80 juta, hasilnya 2,6 juta 666 sekian-sekian. B juga sama dengan A dan C juga sama. Dasar hukumnya yaitu pasal 85.4 ABW. Contoh soal yang golongan 2 yang kedua itu, P meninggal dunia dengan ahli waris yang terdiri dari ayah dan ibunya, yaitu A dan B, dan 3 saudara kandungnya yaitu C, D, dan E. Harta waris yang ditinggalkan sebesar 12 juta rupiah. Buat bagannya, bagaimana pembagian harta warisannya, dasar hukumnya. Bagannya bisa dilihat yang itu pembagian harta warisnya, A mendapatkan 1/4 bagian, 1/4 dikali 12 juta hasilnya 3 juta. B juga sama, 1/4 bagian dikali 12 juta hasilnya 3 juta. C dan E akan mendapatkan bagian sisa dari A dan B, yaitu C dan E sama dengan
hasilnya 1 dikurangi dalam kurung 1/4 ditambah 1/4, hasilnya 1 dikurangi 1/2 bagian atau 1/2 bagian. Maka C, D, dan E mendapatkan waris sebesar 1/2 dikali 1/3 atau sama dengan 1/6 bagian dikali 12 juta yaitu 2 juta. Masing-masing C dan E mendapatkan 2 juta. Dasar hukumnya pada pasal 854B BW. Golongan ketiga, P meninggal dunia, ahli waris terdiri dari kakek nenek dari garis ayah yaitu A dan B, dan kakek nenek dari garis ibu yaitu C dan D. Harta waris yang ditinggalkan sebesar 30 juta rupiah. Lalu A, buatlah bagiannya. C, bagaimana pembagian harta warisannya? C, sebutkan dasar hukumnya. Pembagian harta waris harus dibagi dulu sama rata untuk bagian dari garis ayah dan garis ibu, sehingga masing-masing garis akan mendapatkan 1/2 bagian. Kakek dan nenek dari garis ayah, A dan B maksudnya, akan mendapatkan bagian yang sama dari 1/2 bagian yang tersedia, sehingga A mendapatkan 1/2 dikali 1/2 atau sama dengan 1/4 bagian dikali 30 juta yaitu 7.500.000. B juga sama dengan A mendapatkan 7.500.000. Sedangkan kakek dan nenek dari garis ibu atau C dan D akan mendapatkan bagian yang sama dari 1/2 bagian yang tersedia, sehingga C mendapatkan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian dikali 30 juta yaitu 7.500.000.
Ya, kawan-kawan semua, sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir video. Bagaimana seputar materi yang telah saya sampaikan barusan? Apakah sudah cukup untuk dipahami? Harap saya kawan-kawan semua sudah cukup paham mengenai materi hukum keluarga dan waris BW. Saya Ayu Maesaro izin undur diri. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah-salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.